Apakah boleh menerimanya? Bab 126. Seusai mengangkat teleponnya, Nindi kembali ke ruang tamu dan menyadari bahwa Yuki tidak ada di ruang tamu. Lalu Nindi pun bergegas mencari di kamarnya dan ternyata Yuki juga tidak ada di kamar. Aneh, sudah jam segini Yuki pergi kemana? Nindi memanggilnya beberapa kali dan tidak mendapat balasan apapun. Lalu Nindi pun segera mengambil handphonenya dan menelpon Yuki. Di balik tumpukan baju yang berantakan di belakang kursi mobil, terdengar bunyi suara dari handphone Yuki. Setelah mendengar bunyi handphonenya, Yuki yang sekujur tubuhnya terasa panas baru mulai tersadar dari tidurnya. Yuki pun mencoba untuk mencari handphonenya dan menjulurkan tangannya ke dalam tumpukan pakaiannya itu. Seharusnya tadi dia mengabarinya dulu. Pasti Nindi sedang cemas karena dia tidak menemukannya. Yuki berpikir dalam hati dan sedikit menyesali perbuatannya. Jangan diangkat. Rehan berkata dengan nada susah dipahami sambil menghalangi tangan Yuki. Ini telepon dari Nindi. Yuki berkata dengan nada yang bergetar. Wajah bersih Rehan mulai memerah. Napasnya juga terdengar semakin berat dan dengan dahi yang dikerutkan, dia berkata, "Jangan diangkat." Nindi semakin ketakutan karena tidak dapat menghubungi Yuki. Sudah selarut ini, Yuki pasti membawa handphonenya. Kenapa dia tidak menjawab telepon darinya? Jangan-jangan dia ada kenapa-kenapa. Nindi pun segera menghubungi Ethan setelah teringat bahwa saat makan siang tadi, Ethan merampas handphonenya dan menyimpan nomornya di handphone Nindi. Ethan baru selesai mandi. Melihat telepon dari Nindi, Ethan pun tersenyum. Ada apa Nindi? Kamu sudah rindu sama aku ya? Ethan berkata dengan suara angkuh. Siapa yang rindu sama kamu? Kamu jangan kepedean deh. Nindi menjawab dengan nada ketus. Ethan, coba kamu hubungi Rehan, terus tanya, apakah Yuki sedang bersamanya? Ethan terkejut. Tadi malam bukannya kita sudah ngantar kalian ke rumah ya? Iya, Yuki tadi pulang bareng aku. Tapi tadi aku sedang teleponan sebentar di balkon dan waktu aku balik lagi, Yuki sudah nggak ada. Nindi berkata dengan nada yang khawatir. Aku telepon juga nggak diangkat. Aku takut Yuki kenapa-kenapa. Senyuman di wajah Ethan semakin jelas. Pantesan tadi malam, waktu setelah ngantarin dia balik, Rehan keluar lagi. Waktu itu Ethan masih berpikir kalau dia ada urusan, jadi nggak nanya dia mau kemana. Kalau dilihat-lihat, pasti Rehan balik ke rumah untuk cari Yuki. Dasar cowok ini, 1 minggu saja dia tidak bisa tahan. Yuki punya jimat apa sih? Bisa jadi obat begitu buat Rehan. Ethan tertawa lalu berkata, tidak usah khawatir, Yuki pasti baik-baik saja. Bisa jadi lagi menikmati waktu berduaan bersama Rehan. Kata-kata yang diucapkan Ethan terlalu terang-terangan dan membuat wajah Nindi memerah dalam sesaat. Kamu lagi ngomong apa sih? Kasih aku nomor Rehan. Aku mau telepon dia. Nindi sangat khawatir kalau Yuki kenapa-kenapa. Udah, jangan marah lagi. Ini aku kirim kasih kamu nomor Rehan. Ethan pun menutup teleponnya. Ethan tersenyum misterius saat memikirkan bahwa Nindi besok akan bekerja di kantornya. Ethan sangat menantikannya. Suasana di dalam mobil terasa pengap. Di dalam tumpukan pakaian, handphone Rehan pun berbunyi. Rehan sangat kesal. Walaupun ada telepon dari Raja Surgawi sekalipun,
Rehan tidak akan mengangkatnya. Rehan mengarahkan tangannya ke tombol turn off di handphonenya dan mematikan handphonenya. Rehan pun berkonsentrasi dan menikmati makan malamnya itu. Aroma tubuh Yuki membuat Rehan tidak bisa berhenti tergila-gila. Telepon Yuki tidak ada yang angkat. Handphone Rehan sudah dinonaktifkan. Nindi sangat khawatir dan tidak bisa berhenti berjalan ke sana kemari. Dia takut Yuki terjadi apa-apa. Di atas mobil, Rehan memeluk Yuki seerat-eratnya, menopangkan kepalanya di atas bahu Yuki dan mencium aroma tubuh Yuki yang lembut. Cepat antar aku pulang, Nindi pasti sudah khawatir banget. Yuki mendorong tubuh Rehan. Dia sangat malu. Mengapa setiap kali selalu begini? Walaupun sebelumnya dia dan Rehan sangat serasi, tapi di dalam hati Yuki, ia sadar bahwa Rehan tidak cocok dengannya. Yuki tidak mungkin menjalani sisa hidupnya dengan laki-laki seperti ini. Jelas-jelas sudah memutuskan untuk putus dengannya. Tetapi mengapa masih bisa melakukan hal yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih? Pikiran Yuki saat ini sangat kacau. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah ingin cepat pulang. Aku tidak akan melepaskanmu, Yuki. Aku tahu kamu suka padaku. Jangan bohongi dirimu sendiri. Rehan berkata dengan suara yang sedikit membosankan dan dengan posisi kepala yang tetap bertopang di bahu Yuki. Yuki, kamu berani bilang kalau kamu tadi tidak nyaman? Rehan berkata sambil mengangkat kepalanya dan ditambah senyum tipis di wajahnya. Yuki terdiam sejenak. Itu hanya refleks saja. Secara biologis hanya terjadi begitu saja. Itu tidak bisa dinyatakan bahwa dia menyukai Rehan. Rehan tetap bersandar kepada Yuki. Dengan perlahan mengambil kotak kecil yang ada di depan mobil. Rehan menarik Yuki dan mendudukkannya di atas pangkuannya sendiri. Jarak antara mereka sangatlah dekat. Rehan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sangat berkelas. Buka dan lihat saja. Apakah kamu suka? Rehan berkata di belakang telinga Yuki, dengan ujung lidah yang sedikit menyentuh telinga Yuki yang sensitif. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Yuki berkata sambil menundukkan kepalanya. Yuki melihat tubuhnya yang tanpa busana sedang bersentuhan dengan tubuh Rehan, seperti pasangan yang paling romantis. Jadi ini apa? Hubungannya dengan Rehan sudah bukan lagi hubungan pacaran, tetapi mereka juga bukan sekedar teman biasa. Jadi kenapa dia tidak bisa menerima hadiah dari Rehan? Yuki. Suasana hati Rehan yang tenang menjadi marah setelah mendengar kata-kata dari Yuki. Tidak bisa menerima. Cewek ini sebenarnya sedang mikirin apa? Dengan mata yang melotot Rehan berkata, buka. Kalau tidak jangan berharap kamu bisa pulang malam ini. Yuki melihat ke atas gedung dari kaca jendela. Melihat lampu kamar Nindi masih menyala. Sudah selarut ini, Nindi masih belum tidur. Apakah dia sedang menunggunya? Apakah Nindi sangat khawatir sekarang? Dengan perlahan Yuki membuka kotak itu. Yuki terbengong sejenak. Di dalam kotak itu terdapat sebuah karakter kartun yang terbuat dari berlian. Kerja tangannya sangat detail. Di bawah cahaya lampu jalan di luar mobil, berlian itu memancarkan sinarnya. Karakter kartun itu terlihat sangat familiar. Yuki mengeluarkannya dari kotak dan melihatnya dengan teliti. Oh Tuhan, karakter berlian itu terlihat sama persis dengan dirinya sendiri. Karakter itu memiliki dua buah mata yang sangat besar
dan hidung yang tidak begitu mancung. Ditambah dengan 2 buah mata yang berbinar-binar. Kalau bukan dia, siapa lagi? Apakah karakter ini adalah karakter yang Rehan pesan secara khusus untuknya? Dipenuhi dengan berlian sebanyak ini, ditambah dengan kerja tangan yang begitu detail, pastilah itu sangat mahal. Mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk membuat karakter yang sama persis dengan dirinya. Agar hadiah ini disukai oleh Yuki. Dalam seketika Yuki merasa terharu dengan apa yang dilakukan Rehan. Tiba-tiba terlintas di kepala Yuki. Pada waktu itu mereka pernah shopping bersama di mall. Yuki terus melihat sebuah permata kartun karena Yuki sangat menyukainya. Tidak disangka, Rehan masih mengingatnya. Yuki mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Rehan dan matanya mulai bergenangan air mata. Melihat ekspresi Yuki, amarah Rehan pun mulai memudar. Dari ekspresi wajah Yuki dapat dilihat bahwa dia sangat suka dengan berlian kartun ini. Gimana? Sekarang kamu terharu kan? Rehan bertanya dengan suara berkarisma dan mendekatkan bibirnya ke leher Yuki. Yuki sangat pusing. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Menerima Rehan dengan karakternya yang kasar dan angkuh, dia bisa bersabar berapa lama? 1 hari, 2 hari, atau seumur hidupnya? Tidak menerimanya. Melihat ekspresi Rehan yang manja seperti ini, Yuki tidak sampai hati untuk menolaknya.